Bisa Bapak mulai ya. Bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah sampai Bapak. Sebelumnya Bapak ingin presensi kalian terlebih dahulu. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak berangkat? Ada. Oh, siapa? Rofi. Kenapa? Kurang tahu. Kurang tahu. Oh, baik. Mungkin Mbak Rofi sedang ada kendala apa ya? Oke, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Sebelum itu, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Nanti kalian jawab dari poin 1 sampai 5. Nomor saja pilih salah satu untuk menandakan suasana hati kalian. Nah, yang pertama, mungkin dari Mbak Falena terlebih dahulu. Ayo, nanti nggak mikirin ya. Jadi nanti Mbak Falena menyampaikan saja dari nomor 1 sampai 5 saja. Itu artinya tentang suasana Mbak Falena. Oke, boleh? Saya 5. Terus artinya 4. Mas Aki? 3. Mbak Stefani? 4. Rata-rata di atas 3 ya. Terima kasih. Mungkin yang di nomor 3 ini suasananya mungkin lagi agak suntuk atau gimana, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar materi yang cukup membuat kalian bahagia seperti itu. Nah, sebelumnya Bapak juga ingin bertanya, kalian pernah nggak menemukan suatu produk pada bulan ini dan berapa bulan ini itu viral banget sekali, lalu beberapa bulan lagi itu hilang seperti itu karena apa? Karena apa atau mengapa? Ada yang bisa menjawab? Oke, Mas Adi. Karena menurut saya itu dalam berusaha itu kita harus melakukan riset terlebih dahulu untuk jangka panjangnya itu bagaimana. Kalau kita hanya sementara waktu atau FOMO itu nanti kedepannya bakal bangkrut. Untuk produknya sendiri bisa diberikan contohnya? Es kepal Milo. Oke, betul sekali ya. Kalian juga merasakan sendiri ya, dulu di tahun-tahun sebelumnya itu kan es kepal Milo itu sangat hit sekali, lalu sekarang kan tergerus sama Nescafe seperti itu. Bapak ada sesuatu buat Mas Aki. Nah, Bapak juga membawa contoh produk. Jadi ini sangat mengingatkan kalian kan di tahun 2012 sampai 2015, gimana ini sangat sekali dan banyak sekali. Nah, Bapak mencari produk ini cukup susah karena ini memberikan sebuah contoh bahwa produk itu akan kalah dengan produk lain jika tidak bisa mengelola perencanaannya dengan benar sesuai dengan materi kita pada bulan usaha ini. Boleh ini Mas Adi. Terima kasih. Oke. Sebelumnya jadi untuk pembelajaran hari ini tentang peluang usaha, kalian diharapkan berupa tujuan pembelajarannya diharapkan bisa menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan dari usaha, lalu ada faktor-faktor keberhasilan, lalu faktor keberhasilan dan kegagalan, dan bisa menyajikan dalam bentuk solusinya seperti itu. Dan sesuai dengan pembelajaran ini, Bapak juga punya pengalaman di mana Bapak memiliki usaha sendiri, yaitu bidangnya di pertanian, di mana dulu Bapak itu bergerak pada memberikan pupuk kepada bapak-bapak di desa saya. Yang pertama saya lakukan itu tidak meriset terlebih dahulu. Bapak hanya membeli stok banyak, tidak mempertimbangkan harga, dan juga di mana Bapak membeli produk yang kualitasnya tinggi, di mana saat Bapak menjual itu kesulitan karena minat-minat terutama di desa kan bapak-bapak itu melihat dari aspek harga dan kualitas. Jika harganya bisa masuk di kantong, maka bisa gimana ya? Bisa pupuk itu dibeli gitu. Lalu bapak meriset lagi dengan riset bahwa
desa Bapak itu memang Bapak-bapak itu membutuhkan sebuah pupuk yang harganya menengah dan kualitasnya itu bisa masuk di kantong Bapak-bapak seperti itu. Jadi sesuai dengan jawaban dari Mas Hadi tadi, produk tidak akan hilang jika kita bisa menerapkan perencanaan yang benar seperti itu. Selanjutnya itu tidak terlepas dari mata pelajaran lain juga, bahwa peluang usaha ini juga dapat kita pelajari di mata pelajaran lain. Contohnya boleh disebutkan ya, Pak? Kewirausahaan, Pak. Ya betul. Lalu ada lagi ekonomi, betul sekali. Terima kasih ya Mbak Masa dan Mbak Sebani, tepuk tangannya. Oke, jadi untuk materi tersebut masih berkaitan dengan perusahaan atau PKLU dan ekonomi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk sebelum itu dari materi yang akan Bapak sampaikan itu berupa pengertian analisis peluang usaha, lalu faktor-faktor kegagalan dan keberhasilan, dan tujuan dari peluang usaha. Nah, sebelum itu kalian bisa dapat terlebih dahulu. Di sini berupa quick test dan soalnya itu cuma satu, dan saya menggunakan Mentimeter untuk melihat jawaban umum yang kalian berikan seperti itu. Oh, nampaknya sudah terisi. Jawabannya cukup panjang ya. Kok Ruby ini siapa ini yang menjawab Ruby? Oh, rata-rata di sini jawabannya tidak berjangka panjang, lalu kerugian, bangkrut, terus kebanyakan kebangkrutan ya. Betul sekali. Jika usaha kita tanpa riset dan resiko yang kita dapatkan itu yang paling buruk ya bangkrut dan rugi. Karena itu kita harus bisa menganalisis peluang usaha di sini agar kita bisa menentukan faktor-faktor keberhasilan ataupun kegagalan supaya produk kita selalu bertahan lama. Gitu. Terima kasih sudah mengisi semua ya. Nah, selanjutnya materi. Nah, jadi materi yang pertama boleh dibacakan siapa? Nanti. Ya. Analisis peluang usaha adalah suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan memberikan tingkat risiko yang akan dihadapi. Baik, sesuai dengan pengertian peluang usahanya sendiri, jadi peluang usaha adalah di mana kita bisa menggunakan SDM kita semaksimal mungkin untuk bisa membuat atau berbagai kemungkinan keberhasilan dalam melakukan usaha seperti itu, sesuai disampaikan oleh Mas Hadi. Terima kasih jawabannya Mas Hadi. Bagus. Ada tujuan analisis peluang usaha. Nah, untuk tujuan analisis peluang usaha ada 4. Yang pertama, untuk menemukan peluang usaha. Jadi di sini kita menganalisis peluang usaha agar gimana kita bisa menentukan usaha apa yang cocok yang bisa kita lakukan. Lalu untuk menemukan potensi usaha seperti tujuan yang pertama tadi, dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia. Nah, di era modern ini saling bertarung, di mana kita harus bisa bersaing dengan produk-produk lain agar produk kita tuh tidak tergerus seperti itu loh. Jadi di mana tujuan dari analisis peluang usaha agar potensi usaha ini selalu tersedia dan memenuhi minat dari pelanggan seperti itu. Lanjut selanjutnya yaitu untuk mengetahui beberapa lama usaha bertahan sesuai dengan
jawaban Bapak yang pertama tadi. Jadi usaha ini tuh sangat tergantung pada kita agar bisa bertahan atau tidak, seperti itu. Sebelum itu ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak? Tidak ya. Oke, kalau gitu Bapak yang ingin bertanya. Nah, banyak orang bilang modal itu adalah segalanya. Benarkah? Dan yang menurut kalian lebih menentukan keberhasilan itu modal saja atau ada yang lain seperti itu? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak ini? Ya? Oke, baik, silakan. Menurut saya nggak cuma modal itu sih Pak, karena kan nanti kan lebih ke dalam keberjalanan usahanya kan nanti kan pasti harus diperhatikan kan pelanggannya tuh waktu itu tuh ramai atau enggak, terus kayak rugi atau enggak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Mbak Sesi. Terima kasih ya Mbak Sesi sudah menjawab. Ada sesuatu buat jadi. Nah, pokoknya jika kalian aktif maka Bapak akan tampilkan senang. Ya, kasih juga. Selanjutnya materinya adalah faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan. Yang pertama itu untuk faktor keberhasilan itu ada manusia, lalu keuangan, perencanaan, dan pemasaran. Jadi faktor yang pertama manusia itu tergantung dari kitanya itu memiliki pengalaman yang baik atau ilmu pengetahuan yang baik agar bisa membantu dalam kita menentukan peluang usaha yang kita ingin jalankan. Lalu ada keuangan. Keuangan ini juga sangat penting karena jika tidak ada modal ataupun keuangan dalam kita menjalankan usaha akan juga terkendala ya, terutama dalam pembelian aspek-aspek produk-produk lain juga untuk memenuhi usaha yang kita jalankan. Lalu ada perencanaan. Nah, di sini perencanaan sangat penting karena kita harus merencanakan agar usaha kita itu dapat bertahan lama dan bisa mencukupi pelanggan sesuai keinginan pelanggan. Dan yang terakhir ada pemasaran. Kita harus bisa menentukan pasar kita di mana jika kita contoh saja menjual produk makanan tapi kita jualnya di bengkel atau apa gitu kan tidak sesuai kan. Kita harus bisa melihat pasar yang kita jual seperti itu dan pelanggan yang kita jual. Selanjutnya ada kegagalan. Nah, kegagalan itu ya seperti perencanaan tadi, ada kurangnya manajerial dan pengalaman dari aspek manusianya itu sendiri. Selanjutnya ada kurangnya finansial seperti dari faktor keberhasilan yaitu keuangan. Ada gagal eksekusi dalam perencanaan. Nah, ini perencanaannya sudah baik tapi dalam aspek kita melaksanakan langsung prakteknya tapi tidak sesuai dengan perencanaan itu juga mempengaruhi dalam kita melakukan peluang usaha gitu. Lalu ada mentalitas. Di sini mentalitas juga sangat diuji karena persaingan di luar itu sangat sulit, kejam dan juga penuh tantangan. Jadi mentalitas kita harus kuat, dimana kita harus bisa bertahan. Mungkin dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita masuk pada diskusi di mana Bapak akan membagi dua kelompok dan Bapak akan memberikan studi kasus yang berbeda dari kelompok. Mungkin di sini bisa kelompok 1, nanti Mas Abi bisa ke sini, lalu di sini kelompok 2. Nah, setelah itu kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada LKPD yang Bapak berikan dan juga nanti perwakilan ya, presentasi. Baik, apakah nggak apa-apa? Salah satu kan? Terima kasih. Nah, duduk. Ini kelompok 2 ya? Ini kelompok 1. Silakan dikerjakan, waktunya 15 menit. Nah, setelah itu nanti dari masing-masing kelompok juga menanggapi kelompok lain yang sudah presentasi ya. Apakah
apakah ada kesulitan dari kelompok 2? Berarti waktu belajarnya berapa menit, Pak? 5 menit saja, karena nanti yang kalian sampaikan itu hanya berupa singkat-singkat saja, dan soalnya itu terlihat panjang kan, jadi kalian bisa lah analisis dengan meringkas ataupun bagaimana, dan jawabannya ya jangan terlalu panjang seperti itu. Oke, ada yang lain ingin tanyakan lainnya? Sudah, Pak. Baik. Terima kasih. Oke, baik, dari kelompok 2, kelompok 1, nggak ada yang ditanyakan, tidak ada yang kesulitan. Oke, baik, segera dikerjakan ya, oke ya. Nah untuk pengerjaan yang ini nanti jangan dibaca semua nggak apa-apa, karena yang penting intinya itu substansinya. Terima kasih ya. Oke, waktu sudah selesai, silakan dari kelompok 1 boleh mempresentasikan perwakilannya. Berdiri atau Iya, berdiri, silakan dulu. perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan. Oke, berdasarkan materi faktor perjalanan usaha menurut Zumerer, minimal dijelaskan minimal 3 faktor kegagalan. Oke, yang pertama, tidak bisa mengolah keuangan karena 3 itu tidak merinci HPP dan mencampur adukan uang pribadi dengan uang hasil penjualan usaha. Lalu yang kedua, lokasi yang kurang mendukung karena 3 membuka kedai kopi di teras rumahnya yang terletak di dalam gang sempit yang jauh dari kendaraan umum. Lalu yang ketiga, gagal dalam perencanaan. 3 itu tergesa-gesa membuka usaha hanya karena ikutan tren viral tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Untuk pertanyaan nomor 2, melihat potensi 3 yang sebenarnya memiliki kepribadian yang baik dan ramah, rencana perbaikan usaha solusi yang kami berikan, yang pertama, mungkin kekurangan, 3 harus segera memisahkan rekening pribadi dan keuangan usaha, membuat catatan pembukuan kas sederhana, dan serta menghitung ulang HPP dengan benar. Lalu masalah pemasaran dan lokasi, karena lokasi fisik di dalam gang kurang strategis, 3 harus memanfaatkan pemasaran digital secara agresif seperti Instagram Ads atau TikTok Ads dan mendaftarkan usahanya di aplikasi ojek online seperti GoFood, GrabFood ataupun hal yang lainnya. Untuk bentuk peluang usaha baru yang lebih layak, mungkin dari kelompok kami, jika usaha kedai kopi dirasa terlalu berat dari segi modal sewa tempat baru, 3 bisa beralih ke peluang usaha kopi botolan sistem pre-order. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tepuk tangan ke kelompok 1. Dari kelompok 2 bisa menanggapi dari hasil kerjaan kelompok 1. Kami dari kelompok 2 setuju dengan hasil analisis dari kelompok 1 bahwa pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha itu menjadi faktor penting dalam keberhasilan usaha. Nah, solusi yang diberikan juga sudah sesuai karena dapat membantu jika mengelola usahanya dengan baik dan menjaga lebih banyak pelanggan melalui pemasaran digital. Baik. Selanjutnya dari kelompok 2 bisa mempresentasikan. Jadi saya Marsha dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yaitu ada 2 poin. Yang pertama yaitu analisis masalahnya. Analisis dari kelompok kami yaitu ada 2, yaitu adalah kurang pengawasan peralatan dan juga sikap kurang mau mendengarkan saran dari orang lain. Dalam hal ini, materi disebutkan bahwa untuk memanfaatkan peluang wirausaha harus mau mendengarkan saran orang lain dan menerima gagasan yang baru. Dalam studi kasus, Rina bersikap keras kepala dengan menolak masukan rasa gurih dari pelanggan hanya karena tidak sesuai dengan selera pribadinya yang berisiko membuat konsumen jenuh. Untuk solusi dan penyajian peluang baru dari kami yaitu Rina harus meluangkan waktu khusus untuk mempelajari cara perawatan alat pemotong pisau melalui panduan video ataupun dalam sosial media lainnya dan membuat jadwal perawatan rutin. Lalu, Rina juga harus mengubah cara berpikir untuk lebih terbuka dan kreatif. Ia juga harus menyajikan peluang variasi produk baru berupa banana glow savory series seperti rasa keju, asin, balado, atau rumput laut untuk menjangkau kelompok konsumen baru yang tidak terlalu menyukai rasa manis. Hal ini dapat mempertahankan keberlanjutan bisnisnya dalam jangka yang lebih panjang. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2.
dari kelompok 1 boleh menanggapi. Oke, kami izin menanggapi ya Mas ya. Kami setuju dengan hasil analisis kelompok 2. Bahwasannya perawatan alat dan keterbukaan terhadap saran pelanggan itu sangat penting. Dan menurut kami solusi yang diberikan sudah tepat karena dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan menjaga kepuasan pelanggan. Terima kasih ya Mas Hadi. Oke, nampaknya Bapak juga akan menanggapi dari studi kasus kelompok 1 dan kelompok 2. Dimana kalau di kelompok 1 kan ada 3, yang dimana kurang dalam perencanaan usahanya, dimana dibutuhkan perencanaan yang baik. Dan di kelompok 2 itu Rina yang tidak mau menerima keluhan dari pelanggan seperti itu. Jadi Rina harus bisa berpikir dan menentukan di mana keluhan itu bisa diatasi. Oke, baik, terima kasih buat kelompok, presentasinya sangat bagus sekali. Selanjutnya bos, dari mana Bapak ada kahut, silakan kalian masuk di link kahut yang Bapak berikan. Bisa menggunakan QR code ataupun memasukkan kode. Sebentar ini agak melek. Nah, udah, silakan. Oke, QR-nya. Iya. Oke, udah. Udah masuk ya, nomor di Bapak mulai saja ya. Baik, untuk soalnya itu cuma 2, kalian bisa langsung melihat, membacanya dan menjawab dengan benar. Ada tipe sedikit di untuk soalnya itu sebelum, kan itu sebelum. Ayo waktu, nah jawabannya ada di B ya. Artinya, oh Hihin ada di tingkat 1. Siapa tuh Hihin? Oh, dijawab. Jawab waktunya berjalan tinggal 10 detik. Oke, sudah 4. Ya, sip. Nah, jawabannya ada di C. Nah, untuk peringkatnya ada siapa ini? Matahari ini siapa? Enggak ada. Oh, Ruby nomor 2. Siapa Ruby? Ini siapa ini? Baik, bagus sekali. Terima kasih ya. Nah, yang tidak masuk di sini nggak usah khawatir karena nanti kerja keras kalian itu Bapak apresiasi seperti itu. Dan menandakan bahwa kalian sudah serius dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, baik, pada kesimpulan, Bapak tawarkan ada yang ingin membaca? Silakan, Mbak Masya. Peluang usaha adalah kesempatan bisnis yang kelayakannya wajib diuji melalui analisis peluang. Keberhasilannya ditentukan oleh kematangan aspek manusia, keuangan, perencanaan, dan pemasaran. Sedangkan kegagalannya dipicu oleh lemahnya kompetensi manajerial, buruknya manajemen keuangan, serta sikap kurang bersungguh-sungguh. Baik, dari kesimpulan dari Mbak Mas. Sebelum itu tepuk tangan buat Mbak Mas. Ada reward. Ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya, peluang usaha itu terbangun dari aspek-aspek faktor tadi ya. Terutama ada faktor manusia, lalu ada perencanaan. Itu untuk keberhasilan. Nah, untuk kegagalannya kita harus menganalisis dari kurangnya finansial ataupun kurangnya kita dalam merencanakan manajerial seperti itu. Nah, selanjutnya masuk pada refleksi. Nah, untuk refleksi Bapak tawarkan lagi siapa yang ingin merefleksi. Saya Pak. Siapa ini? Ya silakan. Nanti kalau tiga yang didapat. Tadi kita sudah banyak
kami belajar bahwa ternyata dalam melakukan dalam membuka usaha itu perlu dilakukan perencanaan yang matang dan juga kita harus memperhatikan beberapa faktor. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Sivani. Lalu Mbak Siva? Jawab apa? Ini tadi ada 3, silakan Mbak Bapak. Apa yang siapa saja? Bahwa peluang usaha itu nggak cuma tentang modal saja, tapi bagaimana kita membuat strategi marketing dan praktek saat kerja di lapangannya itu kan membutuhkan sesuai dengan perencanaan kita sendiri. Baik, baik untuk Mbak Lena, apa yang Pembelajaran pada pagi hari ini yang saya dapatkan bahwasannya apabila kita ingin menyusun suatu usaha, kita harus menentukan beberapa faktor yang penting untuk mendukung kelancaran usaha kita nantinya, yaitu seperti riset pasar, terus kemudian riset pasar, kemudian riset usaha kita apakah itu bisa bertahan lama atau enggak, terus kemudian kita juga bisa merancang usaha kita biar nantinya itu tidak bertahan hanya sebentar saja mengikuti tren seperti itu, Pak. baik, jawabannya sangat-sangat bagus semua ya. Terima kasih buat Mbak Sivani, Mbak Eva, dan Mbak Lena. Sebelum itu, oke, mau ribut nggak? Mbak Sivani, Eva, dan nah, untuk materi yang akan datang, Bapak akan melakukan UAS karena ini materi yang terakhir, dan juga kalian harus terus bersemangat ya. Semoga dari pemaparan Bapak ini materinya bisa kalian gunakan, dan tujuannya diharapkan kalian bisa menggunakan materi yang Bapak gunakan ini untuk besok lulus ataupun kalian dalam dunia kerja ingin berusaha atau itu tidak bingung dan bisa merencanakan usaha yang tepat seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari Bapak cukup itu saja, dan juga kan yang lain belum dapat, maka Bapak kasih lagi. Ini siapa yang belum dapat? Yang udah dapat aja, yang belum. Tadi kayaknya Mbak Naura, Mbak Cynthia, dan Mbak Chelsea kayaknya yang belum. Nih, lagi satu. Terima kasih. Oh iya. Oh, ya udah nanti dibagi aja. Oke, baik. Mungkin sekian saja dari Bapak yang saya sampaikan. Sekian dari Bapak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.